محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi Azza wa Jalla yang mana sampai detik ini dengan maunah dan inayahnya kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Biqauli alhamdulillah. Salatullah wa salam semoga tetap terlaraskan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah bi ahlus sunnah wal jamaah. Demi menyingkat waktu, langsung saja saya akan bacakan dengan tema pola hidup sehat dan pola makan seimbang saat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hada tegese utawi iki iku at-tahaffudzu ngrekso alal jismi ing atase badan. Yang pertama saya akan terangkan dulu tentang bagaimana cara hidup sehat, merawat badan kita agar selalu sehat di setiap cuaca ataupun keadaan. At-tahaffudzu ngrekso alal jismi ing atase badan inna ma hafadzataka sak temene oleh ngrekso sira ala sihati jismika ing atase sehate awak sira iku ahamu syai'in luwih penting-pentingi suwiji-wiji yujibu kang wajib alaika ing atase sira yujibu kang wajib apa mahafadzat alaika ing atase sira muraatahu apa muraatahu ngrekso ing jism. Jadi merawat tubuh agar tetap sehat itu sangatlah penting. Makanya banyak dokter yang kita sakit itu menganjurkan bahwasanya badan kita harus tetap sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat ada pikiran yang kuat. Ketika pikiran kita kuat, maka sesuatu keinginan, sesuatu yang kita ingin capai, insya Allah tercapai dengan tubuh sehat. Menjaganya ya wajib. Ada kata-kata yang merupakan mungkin untuk semangatnya sehat kita, yaitu apa? Sehat itu mahal, emang mahal. Jadi kemahalan ketika sehat itu tidak bisa dicapai dengan sesuatu itu. Emang tujuan dari keseharian kita tergantung tubuh kita. Jadi bekerja. Tubuh kita kalau tidak sehat kan tidak bisa kerja. Untuk merawat anak-anak kita, untuk mengayomi mereka, bekerja untuk membantu tetangga, kita butuh badan sehat. Kemudian idbudu nisihatil jismi krono lamun tanpa sehati awak iku yahtalu moko cacat nidoma ma'isatika ing runtutane keuripan sira fala yuhna'a moko ora kepenak laka maring sira apa aklun mangan wala syarbun lan ora ngombe wala naumun lan ora turu wala rohatun lan ora istirahat. Ketika tanpa sehat badan kita tidak sehat, maka menjadi cacat atau penyakit yang menjadi sistem kehidupan kita. Sebabnya apa? Kalau badan kita tidak sehat, fala yuhna alaka, maka tidak rasa enak makan. Mana ada orang sakit makan enak? Minum. Tidur pun kalau kita sakit tak enak, tidak merasa nyaman.
Wala rohatun, istirahat pun terganggu dengan kesehatan kita, entah pusing, entah panas, entah gangguan yang lain. Maka kehidupan sehari-hari kita biasanya makan enak, terganggu dengan kesehatan. Maka wajib bagi kita menjaga kesehatan. Maka kalaupun sehatnya hilang ataupun kita sedang sakit, maka tidak bisa melakukan aktivitas lancar keseharian kita. Fal jismu moko utawi jisilahu kadui jisim, fal jismu moko utawi iku lahu tetep kadui jisim alaika ing atase sira hukukun utawi pira-pira hak. Yalzamuka kang wajib apa jisim ing sira, yalzamuka kang wajib ing sira apa antu addiha yen to nekaake ing jisim lahu ing hukuk lahu maring jisim. Jadi tubuh kita itu ada hak-haknya. Haknya apa? Yang wajib kita rawat. Lah, disinilah bagaimana cara kita merawat tubuh kita agar selalu tetap sehat. Entah puasa, entah pun kita tidak puasa, entah waktu dingin, waktu panas pun, ketika kita menjaga kesehatan kita, insya Allah, maka inilah yang harus kita jaga. Yang pertama, al-huququ al-wajibatu, al-huququ utai piro-piro hak al-wajibatu kang wajib ikul jismi maring badan, hiya utai huququ wajibal jismi iku antu dawima yen to ngelanggengaken sira ala nidhafati ngatasi bersihaken jism minal wasfi saking reget wal qadri lang yang jorok wa nidhafati ta'amika lan bersih panganan sira wa syarabika lan inuman sira wa maskinika lan klambi sira wa lan tempat rumah sira wa malbisika lan klambi sira ma'astimalir riyadhah semertane nggunakaken alat olahraga al jasadiyah kang bangsa awak. Yang pertama, hak-haknya kita dalam menjaga tubuh agar tetap sehat, yaitu apa? Antudawi ala nidhafati ala nidhafati, menjaga kebersihan. Jangan sampai satu hari tidak mandi, karena menurut keahlian kedokteran nempel semua kumannya, nanti bisa gatal, bisa ya ada penyakit gatal-gatal di kulit gitu. Maka sebabnya kita tidak perhatian kepada tubuh kita. Yang pertama, dibersihkan dari apa? Kotoran, kejorokan, sesuatu yang jorok. Jangan sampai kita tidak nunggu orang disuruh. Kalau bisa kita yang lakukan. Kenapa? An-nadzafatu minal iman. Lah, iman itu bukan hanya kepercayaan kita. Bentuk iman itu sampai diterangkan dalam kitab Sya'bul Iman itu cabangan-cabangan iman, bukan hanya iman kepada Allah. Bentuk imannya itu ada 70. Di antaranya apa? An-nadzafatu minal iman. Bersih, kebersihan itu sebagian dari iman. Ini lumrah di sekolahan, di madrasah, di mana. Nadzafah, kebersihan dari iman itu penting. Penting. Makanya sebagian dari iman itu harus apa? Bersih. Wa nadzafati ta'amika, makanan kita diteliti kebersihannya dari mana, wa syarabika, dan inumannya. Tempat rumah kita pun harus apa? Harus untuk bersih. Jadi kalau kita tidur, kotorannya kalau di tempat tidur itu harus bersih juga dari kotoran. Kenapa? Ada debu, ada debu. Debu kalau kita tidur, kalau tidak dibersihkan terhirup, akhirnya terhirup masuk ke jantung. Jantungnya, maka penyebabnya jantung kotor, bisa sesak nafas. Kan ini mudaratnya ketika kita teledor akan kebersihan. Wasyarab wa maskanika wa malbisika, pakaian pun harus kita teliti. Kalau menurut kiai saya, waktu saya
di pondok. Lah, pakaian itu dilihat dari ketika kita mencium. Nah, kalau sampai 2 hari cium gitu. Kalau sudah apek berarti waktunya dicuci, dicium. Lah, kok masih berarti paling lama maksimal 2 hari. Untuk sholat lain, untuk olahraga ya lain. Ojo dipakai waktu olahraga. Lah baju olahraga dibuat baju sholat, itu dah 1 hari mampu, dah kuat. Kenapa? Karena baju kita itu yang menyerap keringat. Untung-untung kita baju double ya. Makanya kesehatan kita termasuk yang diantaranya harus dibersihkan pakaian kita. Mastimal riyadoh, serta menggunakan alat olahraga yal jasadiyah yang sebangsa badan. Artinya olahraga itu emang dianjurkan. Sekarang adapun macam-macam olahraga yang dianjurkan dalam kitab itu, anwa'ur ridho ay hadaiku anwa'ur riyadoh, nerangaken piro-piro macamnya olahraga. Olahraga gimana saja yang boleh ini ya. Untuk laki-laki, kaum laki-laki, untuk perempuan. Kasih tahu sama keluarga, jangan sampai melampaui batas. Anwa'uha kathiratun, macam-macam olahraga itu banyak. Minha al-masyi, sebagian olahraga paling ringan apa? Berjalan. Olahraga termasuk olahraga, niyati riyadoh. Jadi berjalan itu pun seumpama kebiasaan kita jamaah di masjid, berangkat ke sungai, seumpama ada yang untuk bekerja, kebiasaannya berjalan menuju tempat aktivitas kita. Berjalannya itu olahraga. Karena apa? Karena tubuh kita itu ingin olahraga. Kata Pak Guru saya, karena olahraga itu apa? Membiasakan tubuh kita tidak memanjakan. Tidak memanjakan. Jadi kalau manjanya seperti itu ya seperti itu nanti tidak biasa aku gitu. Jadi pekerjaan rumah seumpama berjalan sambil megang sapu. Ini kan olahraga ini. Sambil tangannya digerak-gerakkan, mencuci baju tangannya sampai gini-gini sampai ototnya. Loh, ini olahraga. Termasuk anwa'ur riyadhah. Olahraganya ini kita penting. Jangan sampai apalagi kita yang ke laut sampai gini-gini. Itu olahraga, dapat 2, dapat kerja, dapat olahraga. Oke, makanya kita harus tetap menjaga kesehatan. Sehat tubuh kita termasuk bentuk dari apa? Untuk menjalankan aktivitas kita keseharian kita. Sangat penting. Wal adwi, lan lari santai, lari itu olahraga. Wal renang juga. Wasirau, gulat. Di sini gulat itu ya silat, di sini itu yang marah itu silat. Apa? Kalau di rumah saya di Probolinggo itu silat itu membuat kelompok yang sekiranya untuk mentameng diri kita, bukan untuk menyerang orang lain. Itu tidak apa-apa nak belajar, okay. Tapi untuk menjaga diri kita. Gulat itu olahraga. Tapi kalau gulat temenan nanti bahaya nanti buat pentameng diri kita. Walla'bu al-muntazimu, bermain teratur. Anak-anak bermain, inggileh main, tidak apa-apa. Nanti jam sekian pulang karena untuk ada kegiatan lain. Dianjurkan. Wasaidulan pupuron wal hitabatu bisauti murtafi'in wal ghina'u wal jadfu wal a'mul jambar. Berburu, kita ke jalan-jalan ke hutan, pola seumpama ada kijang, kita buru. Ada ayam hitam, kan tidak ada yang punya kalau ayam hitam, langsung kita. Ini olahraga. Wal hitabah, di depan keluarga kita ngasih nasihat, ini olahraga.
ke anak-anak kita, ke cucunya, kita ngasih nasihat, itu olahraga. Wal gina'u lan nyanyi untuk yang perempuan. Nyanyi itu olahraga, nyanyi. Cuma nyanyinya kalau perempuan yang seumpama anak kita talent nyanyinya di rumah saja nak, jangan ke yang lain gitu. Bahaya ya. Karena berujung maksiat nanti, berburu kepada mendapat ada mudaratnya kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak apa-apa lah. Musiknya juga ya bahas nyanyi kalau dengan musik tidak enak, kurang serasi. Musiknya dijaga juga. Yang biasanya disunahkan itu yang hadro itu, nyanyi yang disco gimana? Tidak, bukan saya emang batasannya seperti itu. Emang batasannya. Sholawat ada gitarnya, sholawat ada organnya, itu ada unsurnya gitu. Batasannya seperti itu. Wala'bul jambari, senam. Ini senam. Jadi senam di sekolahan itu bagus untuk anak-anak karena untuk mengapa? Untuk apa itu namanya? Mancing tubuhnya untuk selalu aktif. Lah, wala'bul jambazi untuk yang orang tua dewasa. Kalau istri senang senamnya tidak boleh. Bolehkah senam di luar? Boleh, tapi ditutup. Tidak ada laki-laki satu pun. Kalau di rumah senam boleh. Ya, apalagi di depan suaminya boleh senam itu. Senamnya sembarang, gaya bebasin. Senam. Laki-laki senam tidak apa-apa. Karena yang dikhawatirkan ketika si perempuan senam yaitu aurat dan juga lekuk tubuhnya, bahaya. Makanya keluarga kita yang senang senam boleh berangkat dari rumah pakai baju tertutup, nyampe di tempat senam terserah gitu. Tapi asalkan tidak ada laki-laki karena mengundang sesuatu yang diinginkan. Paham nggih? Kemudian olahraga ini fayambagi lil insani ayyastamila, moko fayambagi moko sayum colil insani maring manungsa ayyastamila yang tong nglakoni sapa man ariyada ta ing olahraga qoblal akli ing dalam sadurunge mangan wa ba'duhu lan sause mangan. Jadi dianjurkan, bukan sunnah ya. Sebelum makan adalah lari-lari kecil. Dianjurkan. Sebelum makan ada olahraga, sesudah makan olahraga lagi. Ini dianjurkan dalam kitab sini, bukan sunnah gitu. Tapi caranya bagaimana kita tubuh ini mencerna makanannya. Jadi kalau kita olahraga dulu, tubuh ini agak terasa panas untuk koyok tambah lapar gitu. Setelah makan biar tidak diam di lambung tetap bekerja, makanya terus untuk melakukan gerakan kecil-kecilan. Seumpama kaki digerak-gerakkan, tangan gitu-gitu. Ada ini dianjurkan. Sebelum makan olahraga dulu, berjalan 20 langkah. Setelah makan olahraga lagi. Ini menghambat menunjukkan bahwasanya menjaga kesehatan atau kesiapan tubuh kita. Caranya gitu. Maka kesimpulannya hidup sehat harus menjaga olahraga. Entah kita kerja pun kalau kita untuk olahraga itu bagus. Mengangkat, menggotong, berjalan, berlari, itu termasuk olahraga. Makanya kesehatan tubuh kita tergantung dari kita yang mengatur. Yang kedua yaitu pola makan seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-atimatu ay hada tegese utawi iki ku
at-imatu nerangaken pira-pira panganan wa auqatul akli lan pira-pira waktune mangan al-ghurdu kang sejo minal at-imati saking panganan. Pola makan seimbang, cara kita makan itu bagaimana? Entah waktu puasa, entah ataupun tidak dalam keadaan bulan puasa. Jaga ini. Annal at-imata sak temene panganan iku tuwada nyegeraken apa panganan al jisma ing badan wa tu'awadalan balekaken apa at-imah ma ing perkara fana kang rusak atau ilang apa ma min saking jism biharkatihi kelawan obahe man wa tazilu. Lah cukup. Jadi makanan itu, hari ini kita sekarang keadaan lapar ada, dahaga ada. Ketika sudah maghrib, Allahu Akbar, dikumandangkan adzan maghrib, kita waktu berpuasa. Waktu berpuasa menunjukkan boleh kita makan. Setelah makan yang terjadi apa? Setelah makan tugoda al jisma, menyegarkan tubuh kita. Benar enggak? Jadi biasanya saiki lemes. Setelah makan seger malih. Badan itu hidup lagi. Wa tu'awwada ma fana minhu biharakatihi. Lah yang hilang dari tubuh kita akan kembali. Entah dari energi, entah dari semua yang ada dalam tubuh yang diperlukan di waktu itu akan kembali sebab makan. Wa tazilu alamal ju'i lan ngilangaken lorone luwe. Wa idzan lan ing dalem nalikane mangan yuk wa nguataken apa atima al jisma ing jism alal amali ngatasi megawe wasyigoli lan ketungkul wa itu kana la ing dalem kere-kerene ono apa hada iki atima huwa utawe mangan iku al gordu seco minha saking atima. Ya. Makan itu cukup untuk menghilangkan lapar. Makan itu hanya untuk menghilangkan lapar. Lah, setelah makan maka kita akan kuat untuk beramal atau bekerja dan kesibukan-kesibukan yang lain, maka kita akan bisa melakukan dengan tubuh yang kuat sebab makan. Jadi makannya ini tujuan utama dalam makan itu kenyang dan menghilangkan rasa lapar. Lah, fala yaliku maqara patut bil akil kelawan wong kang duweni akal apa aitu bayan tong golek mangan sapa man kulama ing semua perkara ya ro kang ningali iman minal makuli saking panganan. Au yafrutu luwean sapa ma'akil fil akli dalam mangan taladzudan krana kelezatan bihi kelawan man wastasananan gawe bagus lahu karunan. Lah ada orang gitu ya, maknya aman, kok enak temen manganan ini, cocok makanan, empah botek mangon 2 piring wis, wah lemak, dak kira mangan mana. Ini dak pantas. Lah sebab inilah Pak, bukan sebab cara kita makan yang manis-manis. Lah caranya itu yang menyebabkan kita sakit. Loh, masa Allah kan bilang dalam firman-Nya fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lah makan apa yang Allah rezekikan yang halal yang bagus. Bah, ini di hadapan kita halal semua. Tidak akan menambah kita apa? Sakit. Cuman cara kita lah yang membuat kita sakit. Caranya yang merusak badan kita. Lah, jadi ini mantap ini. Pas ini cocok makanan ini. Pas ini. Betek 2 piring, 2 piring. Karena enak. Lah ini tidak bagus. Cukuplah tadi apa? Wahai itu karena al-ghurdu apa? Al-ghurdu minha. Tujuan yang utama dalam makan itu kenyang. Setelah kenyang berhenti. Tidak usah nambah. Kenyang.
tambah nyaman, laku tak ada. Besok dah ono iki wis. Udah boleh seperti itu. Karena kenapa? Caranya yang kita keliru. Bukan makanannya yang salah. Ojo mangan itu. Lah, enggak apa-apa kalau masih sehat karena tubuh kita semua di dalam itu masih bekerja. Lah kita sudah cacat di dalam, maka ada pantangan dari dokter. Ojo manis, gitu kan? Ojo iki. Ini dari dokter. Kenapa? Memandang fisik kita karena ada cacat. Bal yaktasiru ala ma yushbihu ma'adatahu. Akan tetapi diringkas atau sampai kapan? Sampai ketika kenyang. Sudah kenyang, alhamdulillah, menang wis. Lah ini sehat, cara sehatnya. Wa yazilu ju'ahu, hilang laparnya. Kenyang, laparnya hilang, maka cukup sampai di sana. Ini anjuran, Pak, bukan saya. Wes, enggak usah. Ini bukan aturan saya yang tertera di sini. Wa illa kana nahman. Kalau kita tidak memakai cara yang tadi, kalau sudah kenyang berhenti, kalau sudah hilang laparnya berhenti, tidak memakai itu, nahman. Apa? Rakus artinya. Enggak, mohon maaf dari saya. La yushbihu syarra wa yatasallatu alaihi da'at takhama. Maka ketika ini nahman ini penyakit rakus, bukan rakus orangnya. Oh, rakus itu bukan, Pak. Apa? Penyakit rakus itu. Apa? Penyakit. Bukan rakus itu sifat orang, penyakit itu. Lah, ketika penyakit rakus itu datang kepada kita, maka siap-siap badan kita akan diserang. Yang pertama, da'at takham, penyakit rakus. Yang kedua, wa'admul hadmi, gangguan pencernaan. Pencernaan kita terganggu karena penyakit rakus. Wat tahabbu lan mah, Pak. Ketika kita sudah seperti itu, kenyang, sip, mantap, balik, nambah gitu. Lah, ini yang siap-siap. Kalau sudah terkena penyakit rakus, dua yang hati-hati. Karena tempat makanan kita di tempat sini, perut yang diserang pertama, gangguan pencernaan dan mah. Kalau sudah mah, nanti menjalar, pikiran tidak tenang. Nah, pikiran ini nambah juga penyakitnya, nanti menjalar kemana? Mana? Makanya apa? Tujuan kita mangan kenyang, sampai kenyang, laparnya hilang, cukup. Paham nggih? Makanya caranya seperti itu. Sudah kenyang, ini bukan Allah kasih rezeki untuk kita makan. Makanannya jangan disalahkan. Yang disalahkan ketika sudah punya penyakit, ojo mangan, ini bahaya. Lah, ini yang bahaya untuk tubuhmu yang sudah punya penyakit. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan, rezeki yang kita makan, membuat kita taat kepada Allah. Tahu firman Rasulullah, kalau kita pun nanti rakus, kurang 10 menit ya. Kalaupun kita rakus, maka caranya, antisipasinya 3 yang harus kita. Kalaupun kita sudah punya penyakit, maka apa? Fathuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafsihi. Perut kita itu bagi kalau sudah kita punya penyakit. Ini anjurannya. Apa? Sepertiganya makanan, anggap ini kotak nggih. Sepertiga ini makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas. Sampai jegoh, bahasan Madura jegoh, penyakit. Ya apa? Paham aja. Bahasan ini Madura enggak apa-apa nggih, Pak? Lah, secentong kapan? Dia bilang. Dulu seperti ini kalau kekenyangan, nggih. Makanya ini adat istiadat kita kalau kekenyangan orang dulu itu tidak setiap hari, cuman 2 hari sekali loh, secentong kapan itu adatnya lah. Cukup paham nggih? Makanan yang kita makan semuanya halal, barokah dan membawa manfaat. Karena apa? Yang caranya itu yang kita caranya keliru. Caranya kita yang keliru, yang membuat kita gangguan pencernaan semua yang ada di perut. Cara kita,
Apalagi tidak dijaga makanannya, makannya sehari sekali lah, alamat gitu. Pokoknya lapar isi, kenyang berhenti. Sepenting bisa membuat kita untuk ibadah. Para hadirin yang di siang ini hadir di masjid, yang Allah berikan rahmat dan maghfirah, amin ya rabbal alamin. Ketika kita makan jangan sampai lupa, makanan yang kita makan harus haram apa halal. Ini harus kita perhatikan. Bahaya nih Pak, penting mangan deh, gak urut tekon di mangan, penting mangan lo ngono Pak. Apa dalam ba'dus salaf mengatakan apa? Inna awwal luqmatin ya'kulu 'abdun ya. Wa fil khair ay yakuna an takun fil Taurah. Ini juga tertulis dalam kitab Taurat, man lam yubali man aina ta'muhu lam yubali Allah min ayyi abwabin niran au adkhalahu. Barang siapa yang tidak peduli mana makanan kita yang dimakan, halal apa haram, ya, halal apa haram makanan ini, maka Allah tidak akan peduli dari manapun dia masuk ke neraka. Tak akan peduli, guys. Ini daunnya, tulisan ini ada di juga kitab Taurat. Ini keterangan dia ada Ihya Ulumuddin, kitab ulama-ulama aswaja. Lah, ketika kita makan makanan yang halal, inna awwalul luqmati saktemne awal ampluan yakulu kang mangan iman sapa abdu kaula min halalin yaghfiru lahu ma salaf min dunubihi. Dikala kita makan sesuatu yang halal, ya, min halalin yaghfiru lahu ma salaf, maka kita akan diampuni oleh megawe bapak megawe nang kali nang laut halal kan. Menarik maghfirah Allah. Wa man aqama nafsu maqama dzulna, kula sakniki nggih saya kamu makan halal, tetap makan halal nak, meskipun saya pemulung sampah, meskipun saya pemulung sampah, meskipun saya pekerjaannya sangat rendah di mata orang lain, tapi apa yang tertera menurut ulama salaf, waman aqama nafsahu maqama dhillun, barang siapa dia berdiri dan mengerjakan sesuatu yang hina, fi talabil halal, di dalam mencari kehalalan, meskipun hina pekerjaan di hadapan orang tapi dia mencari halal, tasakotot anhu dunubu kata sakoti warokis syajar, maka dia akan luntur dosanya ke seperti jatuhnya daun-daun yang kering. Jadi kalau kita makan sepenting halal, meskipun kita kelak pekerjaan yang tidak sama dengan mereka, maka di sisi Allah kita tetap mulia. Jangan kecil hati meskipun pekerjaan kita tidak sama, jangan kecil hati meskipun pekerjaan kita rendah. Ini halal, pekerjaan halal, anak saya harus makan halal, karena dengan halal, kehalalan itu akan menarik anak kita untuk berbuat ibadah. Bukan kita, Pak. Kalau anak kita makan halal, keluarga kita makan halal, makanannya ini yang menjadi darah yang menarik untuk berbuat baik. Entah sholat, tidak usah bapak sholat, nah sholat juga, tidak boleh seperti itu. Yang ini yang Allah apa? Dan kalau memang makan halalan ini yang menarik untuk kita berbuat baik. 5 menit. Ada cerita, bujuk, kalau bahasa Madura nih, bujuk orang alim nih, Pak. Bade Madura, nggih. Bujuk orang alim. Siapa? Kiai Holil Bangkala. Semua orang alim. Sampai pendiri NU itu santrinya Kiai Holil Bangkala. Satu saat ada orang yang tidak percaya kepada Kiai Holil Bangkala. Saya tidak percaya, saya tes sekarang. Memang dulu itu ulama NU itu sering kondangan, nggih. Saya akan mau berkat di bawah, saya tak akan kasih tahu saya tidak akan kasih tahu bahwasanya ini ikan. Akhirnya di rumahnya dimasak sendiri ya.
dimasak sendiri ya, dimasak sendiri. Ikannya ikan anjing dan babi, mohon maaf, ikannya ikan anjing dan babi. Kalau kita yang diprank seperti itu dimakan Pak, keholel yang diprank Pak. Dari rumah sudah bawa berkat, yang ikannya ikan babi dan anjing dibawa seret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa saya pun akhirnya masuk. Kulan diberkat ke, kula masak TV, saya masak sendiri Kiai. Di depan kompor saya masak demi ajunan, demi sampean Kiai. Akhirnya, oh ya saya makan. Orang alim, orang tidak tanya makanan apa, langsung dimakan. Satu wadah habis. Bilang si orang yang menyoba ini, tak alim keholel, tak alim keholel, babi dimakan, ikan anjing dimakan. Orang alim itu mengetahui apa yang kita kerentek. Apa Jong? Sini ke depan. Sampean tak alim Kiai. Sampean tidak alim Kiai. Kenapa? Ada apa? Yang sampean makan itu ikan babi, ikan anjing. Saya masak sendiri, ingin nyoba jenengan. Oh sini, maju. Terus setelah di depan mukanya, raut wajah keholel, maju. Keholel Bangkalan ini buka wajah, buka mulutnya. Subhanallah. Ketika dilihat di dalam mulutnya, yang dilihat bukan lidah dan gigi ataupun tenggorokan, yang dilihat ialah lautan. Kalau orang makanya ya kita halalnya akan membawa barokah, haramnya akan membawa musibah. Okay. Halalnya yang kita makan akan membawa barokah, haramnya akan membawa musibah. Entah harta, sesuatu apapun, kalau haram pasti akan membawa musibah. Sudah kenyang makan wis, si penting ono saiki. Cari ini, ndak tahu halal haramnya. Tunggu saja tanggal mainnya. Tunggu saja. Karena kenapa? Sudah ada tertulis janji Allah. Keharaman akan menuntut musibah, kehalalan akan menuntut barokah. Semoga rizki kita tetap untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman dan berbentuk makanan yang halal. Sekian dari saya, semoga manfaat meski sedikit. Amin ya rabbal alamin. Semangat, karena bulan Ramadan kita sudah hampir habis nggih. 10 hari dari sekarang ataupun sisanya kita kuatkan, semoga tetap istiqomah bi alamatil karamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم سلمني لرمضان، اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وسلمه مني واجعله متقبلا اللهم سلمني لرمضان، اللهم سلمنا من رمضان وسلمه منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.